Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Pada kesempatan kali ini saya sedang mencampur media tanam, guys. Ini adalah tanah biasa, kemudian saya campur dengan serasah daun bambu, guys. Serasah daun bambu yang sudah lapuk, dan lapuknya itu merupakan lapuk secara alami. Jadi tanpa saya tambahkan PM4 atau yang lainnya. Jadi ini memang dia lapuk secara alami di bawah pohon bambu seperti itu. Jadi saya ambil memang yang sudah lapuk-lapuk. Katanya ini serasa daun bambu ini bagus untuk ini, guys, pembibitan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya mau coba untuk semai cabai, guys. Ini cabai rawit jenis apa ya? Ori 212 yang akan saya semai nanti. Dan ini saya semainya menggunakan plastik semai yang ukuran 5 kali 8, guys. Jadi sebelum diisi dengan media tanam ini ukurannya 5 kali 8. Cuman ketika sudah diisi dengan media tanam, ya kurang lebih diameternya 5 cm mungkin ya. Nah, seperti ini, guys. Setelah kita mencampurkan bahannya tadi, yaitu tanah dan juga serasa daun bambu. Oh ya, ini ada ininya juga sih, guys. Ada kotoran kambingnya yang sudah terfermentasi. Jadi ada 3 bahan, saya lupa. Di tanah, serasa daun bambu yang sudah lapuk, dan juga eh, kotoran kambing yang sudah terfermentasi. Dia terfermentasinya secara alami juga, guys. Jadi ini saya dapat dari kandang lama, guys, yang kambingnya sudah saya pindahkan ke kandang yang baru. Nah, ini kotorannya, guys. Jadi sudah ada kurang lebih ya 4 atau 5 bulan ya, saya lupa. Pokoknya dia sudah ini, guys, sudah terfermentasi secara alami. Jadi teksturnya sudah lebih lembut gitu kan, hancur. Sudah tidak berupa apa namanya dia, butiran-butiran besar itu, guys. Dia sudah lebih halus karena terfermentasi secara alami. Tapi memang kalau terfermentasi secara alami itu memang kita membutuhkan waktu yang cukup lama, guys, bisa berbulan-bulan. Berbeda kalau kita bantu menggunakan PM4 gitu kan, itu bisa lebih cepat, mungkin 1 atau 2 bulan itu dia sudah terfermentasi. Nah, bisa di apa namanya, bisa dilihat itu sudah terfermentasi apa belum itu dengan kalau kita pegang itu dia tidak menimbulkan hawa panas, guys. Biasanya kalau kita taruh di karung seperti itu kan, terus kita pegang, biasanya masih terasa sedikit hangat, itu berarti memang dia belum terfermentasi, guys. Tapi kalau kita pegang dan dia sudah terasa lembab itu, nah itu tandanya sudah terfermentasi. Itu yang bagus untuk campuran media tanam, guys. Gitu sih. Nah, ini bibitnya yang akan saya semai, guys. Ini dari Aurasid Ori 212. Ini kalau beli online, saya kemarin belinya di harga 55.000, guys, saya dapatnya. Kemudian dengan ongkir ya jatuhnya 60 ribuan mungkin ya. Nah, seperti ini, guys. Ini beratnya sendiri 10 gram. Kemudian saya cari-cari untuk jumlah butirnya. Saya dapat informasi kalau ini jumlahnya itu ya kurang lebih ada 2000 benih, guys. Nah, saya baru tahu juga sih. Ternyata banyak juga dalam satu bungkus ini, guys. Kalau 2000 ya itu sangat banyak sekali sih. Nanti mungkin kita semai sebagian saja dulu, guys, tidak semua, karena media yang saya siapkan kemarin juga itu hanya kurang lebih 200 sampai 300, guys. Jadi kalau kita semai semua nanti terlalu banyak ini. Nah,
bibitnya atau benihnya itu seperti ini guys. Dia berwarna sedikit kemerah-merahan. Ini kayaknya ada ini kandungan pestisidanya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ini saja guys, kita rendam dulu sebelum kita semai supaya dia bisa lebih cepat berkecambah. Ini nanti kita rendam ya selama mungkin 5-6 jam aja guys. Nanti sore kita semai. Ini kita biarkan dulu, kita rendam. Oh ya, ini kok banyak yang mengambang ya. Katanya kalau benih yang mengambang itu berarti kurang bagus guys. Tapi ini kok hampir semua mengambang, hanya sedikit yang tenggelam. Ya kita coba lihat aja nanti sore guys, apakah dia mau tenggelam apa enggak. Nah ini media semainya yang sudah selesai, yang sudah siap, tinggal kita semai benihnya. Ini saya siram dulu supaya tanahnya itu lembab guys, tapi nggak usah terlalu banyak supaya nggak jenuh. Maksudnya nggak sampai basah sekali gitu guys, ya cukup supaya basah aja sih, supaya lembab sehingga mempercepat proses perkecambahan guys. Nah seperti itu sih. Ini jumlahnya sendiri kurang lebih ada 300-an guys. Nah kita siram dulu. Oh ini saya siramnya menggunakan air biasa guys. Sebenarnya bagusnya itu kita siram menggunakan ini asam humat itu guys, untuk untuk awalan seperti ini, supaya terjadi ini proses pembenahan tanah seperti itu, sehingga tanah lebih subur dan lain-lain guys. Cuman saya nggak punya jadi saya siram pakai air biasa aja guys. Nanti kalau menggunakan pupuk-pupuk yang beli itu guys, jatuhnya nanti malah mahal. Nih niatnya saya cuma mau nanam untuk ini, saya konsumsi sendiri nanti guys. Tapi kalau misalkan ya alhamdulillahnya bisa banyak gitu buahnya gitu kan, ya mungkin nanti bisa dijual mungkin ya, kalau kalau buahnya banyak sih. Cuman ya ini tujuan saya sih hanya untuk ini, konsumsi pribadi. Kalau pas harga cabai lagi mahal gitu kan, kemarin di tempat saya itu tembus sampai 100.000 guys per kilo. Nah kalau kita punya cabai sendiri kan enak, misalkan kita mau masak tinggal metik sendiri gitu kan, nggak perlu beli. Apalagi ya ketika itu tadi, ketika harga lagi mahal gitu kan, bisa bisa sedikit lebih hemat gitu kan. Nah ini setelah kita lubangi tadi guys, medianya tadi kita lubangin ya, nggak usah dalam-dalam, cukup kurang lebih 1 cm aja guys. Yang penting tersedia tempat atau ruang untuk menaruh benihnya ini guys. Nah setelah itu kita bisa masukkan benihnya guys. Ini untuk benihnya sendiri dalam satu plastik semai ini saya masukkan 1 aja guys, supaya nanti lebih mudah ketika mau pindah tanam. Jadi ketika mau pindah tanam ya tinggal kita pindah seperti itu, kita lepas plastiknya kemudian kita tinggal tanam guys. Kalau kita isi dalam satu polybag mungkin 2-3, nanti ribet di itu guys, ribet di kita harus ngambil atau cabut gitu guys. Nah kalau kita cabut itu kan biasanya rawan ini guys, rawan stres lah tumbuhan itu. Jadi biasanya kalau akarnya ikut kecabut itu dia nanti layu dulu seperti itu guys. Nah untuk menghindari hal itu kan, kalau dalam satu semai, satu media semai seperti ini kita isi 1 benih kan enak. Kita tinggal buka plastiknya, kemudian kita tanam di media yang baru seperti itu. Jadi mengurangi tingkat stres si benih guys, seperti itu sih tujuan saya. Nah ini kita tinggal masukkan saja guys benihnya. Nanti kalau sudah kita bisa tutup tipis-tipis saja guys. Nah untuk menjaga kelembapan sih. Nah setelah itu nanti kita tutup dulu guys ya, kurang lebih 5-7 hari lah, seminggu lah guys, supaya kecambahnya itu tumbuh dulu. Nanti ketika sudah mulai tumbuh kecambahnya, kemudian daunnya muncul,
baru kita bisa buka penutupnya supaya dia terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk sekarang kalau bisa kita hindarkan dulu dari paparan sinar matahari langsung, guys. Nah, mungkin cukup sekian dulu guys langkah-langkahnya untuk semai ini. Nanti kalau sudah mulai tumbuh akan saya update di video selanjutnya. Oke, dadah, terima kasih yang sudah menonton. Dadah, assalamualaikum.